dari SMP Negeri 1 Tanggerang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan pemaparan laporan orientasi P3K pada SMP Negeri 1 Tanggerang. Latar belakang dari kegiatan ini adalah bertujuan untuk membekali sumber daya manusia ASN P3K dengan nilai dan etika yang berlaku di Kabupaten Cirebon. Kemudian maksud dan tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi aparatur sipil negara, kemudian nilai dan etika pada instansi pemerintah, dan yang ketiga diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintahan di unit kerja masing-masing. Waktu orientasi P3K ini dimulai pada tanggal 13 November sampai dengan 30 November 2023. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 minggu secara daring berbasis e-learning melalui Google Classroom, dan pelaksanaan ini dibagi menjadi beberapa angkatan, dimulai dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 9 yang dilakukan secara bersama-sama. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon memiliki visi yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Serta misinya yaitu yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika, serta memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terwujudnya stabilitas nasional. Berikut ini SOTK Pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang pertama ada Sekretaris Daerah. Kemudian di bawahnya meliputi staf ahli bupati, asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat beserta jajarannya, kemudian asisten perekonomian dan pembangunan beserta jajarannya, serta asisten administrasi umum beserta jajarannya. Saya merupakan ASN P3K pada unit kerja SMP Negeri 1 Tanggerang dengan visi misi yang pertama. Visi SMP Negeri 1 Tanggerang: terwujudnya sekolah berwawasan religius, program sekolah yang berpihak kepada siswa, unggul dalam berprestasi dan bersumber pada kearifan lokal sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian misi dari SMP Negeri 1 Tanggerang yang pertama adalah menciptakan lingkungan sekolah bernuansa religius, yang kedua meningkatkan prestasi akademis dan non-akademis, meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan, menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan pada seluruh stakeholder sekolah, meningkatkan kreativitas sesuai bakat dan minat siswa, menjadikan kearifan lokal sebagai salah satu sumber belajar di sekolah, mewujudkan sekolah ramah anak, mewujudkan sekolah ramah lingkungan,
serta mengembangkan wawasan teknologi berbasis mata pelajaran. Kemudian SOTK SMP Negeri 1 Tengah Tani. Di sini yang paling teratas adalah kepala sekolah, dipimpin oleh kepala sekolah, kemudian ada komite sekolah. Di bawah kepala sekolah ada wakil kepala sekolah, ada 4 bagian. Yang pertama ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yang kedua wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, yang ketiga wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, yang keempat wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat. Di samping itu di SMP Negeri 1 Tengah Tani ada tata usaha meliputi bendahara BPP, bendahara BOS, operator keuangan, operator dapodik, administrasi persuratan, administrasi umum, perpustakaan, kemudian penjaga malam, serta guru-guru SMP Negeri 1 Tengah Tani, diantaranya yaitu guru mata pelajaran PAI dan BPK, kemudian PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, Bahasa Inggris, IPS, Seni Budaya, Penjaskes, Informatika atau Prakarya, Bahasa Daerah, serta BPBK. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi dari P3K hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang atau pasal pegawai ASN. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan memaparkan rencana hasil kerja PPPK yang saya buat. Yang pertama yaitu menyusun dan merancang program bimbingan konseling sesuai dengan angket need assessment atau angket kebutuhan peserta didik dan asesmen tes diagnostik dengan memanfaatkan teknologi berupa Google Formulir. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas penyusunan program bimbingan konseling, mengefisiensikan waktu penyusunan yang lebih singkat, kemudian mengetahui kebutuhan murid sesuai dengan karakter, kepribadian, kecerdasan, dan minat bakatnya masing-masing. Indikator pencapaian dari program ini adalah untuk melaksanakan program bimbingan konseling sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian mendukung kegiatan pembelajaran yang berinovasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini dilakukan pada setiap awal semester yang dimulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Yang kedua, melaksanakan program bimbingan keputrian. Program bimbingan keputrian ini merupakan tindak lanjut dari banyaknya masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan atau remaja putri, sehingga kami membuat program ini. Nah, program ini bertujuan untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang sedang dialami oleh remaja putri saat ini, kemudian sebagai wadah berkumpulnya remaja putri untuk mengetahui permasalahan wanita, karena terkadang kalau dikumpulkan dengan remaja laki-laki juga tidak semuanya bisa mengeksplor atau mengetahui permasalahan dari wanita. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah dari sudut pandang wanita. Indikator pencapaiannya yaitu murid dapat mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan remaja putri. Yang kedua, dapat menyelesaikan permasalahan wanita. Yang ketiga, mengetahui hukum-hukum tentang wanita. Ini dilakukan 4 kali dalam sebulan. Jadi ini dilakukan setiap minggu, dimulai dari bulan Juli 2023 sampai dengan Desember 2026. Yang ketiga, melaksanakan program konselor teman sebaya.
Program konselor teman sebaya bertujuan untuk membantu teman sebaya untuk memahami dan mengatasi masalahnya. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan teman sebaya untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, membangun lingkungan yang positif dan mendukung di sekolah. Indikator pencapaiannya yaitu murid dapat dibantu menyelesaikan masalah oleh konselor teman sebaya. Kemudian jumlah masalah yang dapat diselesaikan oleh konselor teman sebaya itu akan meningkat, serta tingkat kepuasan murid terhadap layanan konselor teman sebaya. Hal ini dilakukan di bulan Juli 2023 sampai dengan Desember 2026. Selanjutnya yaitu pembiasaan budaya positif pada layanan bimbingan konseling dalam bentuk pengembangan keterampilan sosial. Tujuannya mengembangkan keterampilan sosial bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berinteraksi dengan orang lain secara efektif, sehingga murid dapat meningkatkan komunikasi secara efektif. Kemudian murid dapat mengelola emosi, serta murid dapat menyelesaikan masalahnya. Ini dilakukan di bulan Juli 2023 sampai dengan Desember 2026. Selanjutnya, mengikuti pengembangan keprofesian sebagai guru bimbingan konseling. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas guru. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi bagi guru, serta berdiskusi mengenai pembelajaran dengan guru lintas sekolah. Indikator pencapaiannya mengikuti kegiatan MGBK, mengikuti seminar atau webinar, mengikuti kegiatan IHT. Ini dilakukan di bulan Juli 2023 sampai dengan Desember 2026. Terima kasih, sekian pemaparan hasil kerja P3K yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.